wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naifanda Melanie dari kelas 12-8, nomor absen 22. Kali ini saya akan membawakan pidato bertemakan bullying. Wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 tanpa bullying. Berani katakan stop pada bullying dan mari bersama kita cegah bullying untuk Indonesia maju dan Indonesia bersih tanpa bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sumarno SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Jetis dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Hadirin yang saya hormati, masalah perundungan ini bukanlah masalah kecil atau kejadian yang jarang terjadi. Di Indonesia, sudah banyak kasus nyata yang menjadi bukti bahwa bullying adalah masalah yang sangat serius. Beberapa tahun terakhir ini, publik dikejutkan oleh beberapa kasus perundungan di sekolah yang viral di media sosial. Misalnya, kasus seorang siswa SMP 1 Geyer, Gerobokan, yang ditemukan babak belur di dalam kelasnya dan tanggapan dari pihak sekolahnya pun sangat miris. Orang tua siswa sudah beberapa kali melakukan laporan kepada pihak sekolah, namun tak ada tanggapan apapun dari pihak sekolahnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti peningkatan signifikan kasus bullying dan kekerasan di lingkungan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2024 hingga 2025, data menunjukkan lonjakan kasus yang mengkhawatirkan dengan banyak kejadian yang terjadi di sekolah. Apa sih yang membuat bullying itu terus marak terjadi? Bullying masih marak terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya rasa empati seseorang dari orang sekitarnya, lingkungan yang tidak kondusif, pengaruh teman sebayanya, dan bahkan prestasi akademiknya juga dapat menjadi pemicu dari bullying itu sendiri. Akan tetapi, bullying adalah kegiatan yang negatif dan sangat tidak dibenarkan, apapun itu alasannya. Kita sebagai masyarakat dan pelajar harus saling mengingatkan bahwa tindak bullying dapat membuat seseorang kehilangan akal sehatnya, bahkan seseorang juga dapat kehilangan nyawanya karena bullying. Lalu, bagaimana cara menangani bullying? Nah, ada beberapa cara nih untuk menangani kasus bullying. Untuk menangani kasus bullying itu sendiri tidak hanya dari orang tua ataupun guru, tapi masyarakat dan pemerintah juga turut andil dalam pemberbaikan atau pengurangan kasus bullying itu sendiri. Nah, yang pertama, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri.
melainkan dengan melakukan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Pola asuh orang tua memiliki peran penting di sini dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan emosional anak, dan mulailah mendekati anak dan cobalah untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Hal ini juga dapat mendorong anak untuk menjadi lebih terbuka sehingga orang tua dapat mengidentifikasi sumber masalah yang berujung pada bullying. Nah, selanjutnya ada penggunaan HP pada anak perlu dibatasi agar ia tidak menggunakan gawai terlalu lama. Hal itu berguna untuk mencegah si kecil menonton konten-konten yang berbahaya dan tidak sesuai dengan apa yang harusnya ia lihat. Untuk mempermudah pengawasan juga, konten-konten yang dikonsumsi anak sebaiknya orang tua mengaktifkan fitur-fitur konten yang tersedia di aplikasi terkait. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, lewat pidato ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk bisa mengatakan stop melakukan bullying. Jangan anggap bullying itu adalah hal yang wajar. Kita juga harus melakukan tindakan atau mencegah, mengingatkan orang-orang yang akan melakukan bullying itu sendiri. Mari mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi yang akan menciptakan Indonesia bersih tanpa bullying, Indonesia Emas 2045. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.